Upamecano and pulling it back beautifully. And Dembele has broken the deadlock already. Ada satu hal yang selalu membuat dunia sepak bola bingung tentang Ousmane Dembele. Bagaimana mungkin seorang pemain bisa terlihat seperti pesepak bola terbaik di dunia dalam satu pertandingan? Lalu ia pun terlihat seperti kehilangan arah di pertandingan berikutnya. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Karena ketika Ousmane Dembele sedang berada dalam performa terbaiknya, ia bukan sekedar winger cepat, ia adalah mimpi buruk. Bek tidak tahu kemana ia akan bergerak, kiper tidak tahu kaki mana yang akan ia gunakan untuk menembak, dan pelatih lawan hampir tidak punya solusi untuk menghentikannya. Dari jalanan Vernon di Perancis hingga menjadi pemain termahal Barcelona, mengalami cedera panjang, tekanan media, hingga dicap gagal. Sampai akhirnya ia pun bangkit bersama Paris Saint-Germain dan berubah menjadi monster baru sepak bola Eropa di tahun 2026. Inilah kisah lengkap Ousmane Dembele. Sebuah perjalanan tentang bakatnya yang luar biasa, rasa sakit, kritik, dan pembuktian. Dan sebelum kita masuk ke kisah gilanya, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dan tulis di komentar. Lalu apakah Prime Dembele lebih berbahaya dari Mbappe? Karena setelah video ini, kalian akan melihat Ousmane Dembele dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. Di kota kecil Vernon, Prancis, tidak banyak orang menyangka bahwa seorang anak kurus dengan dribble liarnya akan tumbuh menjadi salah satu pemain paling tidak terduga dalam sejarah sepak bola modern. Nama anak itu adalah Ousmane Dembele. Ia lahir pada tanggal 15 Mei tahun 1997. Dan Dembele tumbuh di lingkungan sederhana bersama keluarganya. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan obsesi besar terhadap sepak bola. Namun berbeda dari banyak anak lainnya, Dembele tidak bermain dengan cara yang normal. Ia bermain tanpa pola. Kadang terlalu liar, kadang terlalu nekat. Tetapi justru itulah yang membuatnya berbeda. Menurut berbagai laporan media Perancis, Dembele pun menghabiskan banyak waktunya bermain sepak bola jalanan. Dan dari situlah kemampuan improvisasi dan dribble gilanya mulai terbentuk. Saat pemain muda lain belajar bermain aman, Dembele justru belajar bagaimana mempermalukan lawan. Ia menggiring bola menggunakan kedua kaki dengan sama baiknya. Bahkan sampai hari ini, banyak bek masih tidak tahu kaki dominan Dembele sebenarnya. Dan menariknya, kemampuan itu bukan hasil akademi elit, melainkan hasil ribuan jam bermain bebas di jalanan. Perjalanan profesionalnya pun dimulai ketika ia bergabung dengan Akademi Evrex FC sebelum akhirnya direkrut oleh Rennes. Di Akademi Rennes, pelatih mulai sadar bahwa mereka memiliki talenta yang berbeda dari pemain muda biasa. Dembele itu terlalu cepat, terlalu kreatif, dan terlalu sulit ditebak. Namun ada satu masalah besar. Ia juga sangat sulit untuk dikontrol. Beberapa pelatih muda Rennes mengakui bahwa Dembele sering bermain mengikuti instingnya sendiri. Tetapi setiap kali ia diberikan kebebasan, sesuatu yang magis pun selalu terjadi. Dan akhirnya, pada musim 2015-2016, dunia pun mulai mengenal namanya. Dembele tampil luar biasa bersama Rennes di Ligue 1. Dalam usia yang masih sangat muda,
Ia pun mencetak gol-gol penting dan menjadi salah satu pemain muda paling menarik di Perancis. Menurut data resmi Ligue 1, Dembele mencetak 12 gol dan 5 assist dalam musim debut penuhnya bersama Rennes. Dan sejak saat itu, seluruh klub besar Eropa pun mulai memantaunya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa langkah berikutnya akan mengubah hidupnya selamanya. Pada tahun 2016, Borussia Dortmund mengambil keputusan besar. Mereka merekrut Ousmane Dembele dari Rennes dengan harga sekitar 15 juta euro. Saat itu, banyak orang menganggap transfer tersebut hanyalah investasi pemain muda biasa. Namun, di balik layar, Dortmund tahu mereka baru saja mendapatkan monster baru. Di bawah asuhan Thomas Tuchel saat itu, Dembele pun berkembang sangat cepat. Bundesliga yang terkenal cepat dan agresif justru sangat cocok dengan gaya bermainnya. Dan dalam waktu singkat, ia berubah menjadi mesin kekacauan. Bek-bek Bundesliga pun mulai frustasi menghadapinya. Karena Dembele tidak bermain seperti winger biasa. Ia bisa menusuk dari kiri, berpindah ke kanan, lalu tiba-tiba mengirim umpan mustahil menggunakan kaki yang berbeda. Menurut Bundesliga ofisial, Dembele mencatatkan 10 gol dan 21 assist di semua kompetisi dalam musim pertamanya bersama Dortmund. Tetapi statistik bahkan tidak cukup menggambarkan pengaruhnya. Karena yang membuat Dembele spesial adalah rasa takut yang ia ciptakan. Setiap kali ia menerima bola, stadion langsung hidup. Dan salah satu malam paling ikonik dalam karir mudanya terjadi di DFB Pokal final 2017 melawan Eintracht Frankfurt. Di laga itu, Dembele pun tampil luar biasa dan mencetak gol penting dalam kemenangan Dortmund 2-1. Ia pun membantu klub meraih trofi besar dan dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik pertandingan. Namun di balik performa hebatnya itu, mulai muncul rumor besar. Barcelona sedang mencari penerus dari Neymar. Dan nama paling atas dalam daftar mereka adalah Ousmane Dembele. Ketika Neymar pergi ke Paris Saint-Germain pada tahun 2017, Barcelona pun panik. Mereka membutuhkan pemain yang bisa membawa kecepatan, kreativitas, dan hiburan ke Camp Nou. Dan Dembele pun dianggap sebagai jawaban. Lalu pada akhirnya, Barcelona pun mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk memboyongnya ke Barcelona. Transfer tersebut pun menjadikannya salah satu pemain termahal dalam sejarah sepak bola saat itu. Dunia mulai percaya seorang superstar baru telah lahir. Tapi mereka belum tahu, masa tersulit dalam hidup Dembele pun baru saja dimulai. Ketika Ousmane Dembele tiba di Barcelona, ekspektasi terhadapnya pun langsung gila. Ia datang sebagai pengganti Neymar. Harga transfernya pun sangat mahal. Dan fans berharap ia langsung menjadi superstar baru di Camp Nou. Namun sepak bola tidak selalu berjalan seperti cerita dongeng. Baru beberapa pertandingan setelah debutnya, bencana pun datang. Dembele mengalami cedera hamstring serius yang membuatnya pun ia absen panjang. Dan sayangnya, itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang terus menghantuinya selama bertahun-tahun di Barcelona. Cedera demi cedera pun mulai berdatangan. Dari hamstring, otot paha, dan masalah fisik berulang. Menurut data transfer market, Dembele pun melewatkan lebih dari 100 pertandingan selama masa-masa awalnya di Barcelona akibat cedera. Dan perlahan, kritik pun mulai menghancurkannya. Media Spanyol mulai menyerangnya hampir setiap minggu. Ada laporan tentang disiplin, pola tidur, keterlambatan latihan, hingga gaya hidupnya di luar lapangan.
banyak orang mulai menyebut Dembele sebagai transfer gagal. Padahal, setiap kali ia fit, ia selalu menunjukkan kilasan bakatnya yang luar biasa. Masalahnya adalah tubuhnya tidak pernah benar-benar stabil. Namun di tengah semua tekanan itu, ada satu hal yang membuat Dembele tetap bertahan. Ia tidak menyerah. Bahkan ketika dicemooh oleh fans, bahkan ketika media terus menyerangnya, Dembele terus mencoba untuk bangkit. Dan perlahan, sesuatu pun mulai berubah. Ketika Xavi Hernandez datang sebagai pelatih Barcelona, ia melihat sesuatu yang masih dimiliki oleh Dembele. Bukan hanya sebuah kecepatan, melainkan kemampuan menciptakan kekacauan yang tidak dimiliki oleh pemain lainnya. Xavi pun beberapa kali menyebut Dembele sebagai pemain yang bisa menjadi yang terbaik di dunia di posisinya jika konsisten dan bebas cedera. Dan perlahan, fans pun mulai melihat versi terbaik Dembele kembali muncul. Namun ironisnya, tepat ketika ia mulai bangkit di Barcelona, takdir membawanya menuju babak baru yang lebih gila lagi. Musim panas 2023 menjadi salah satu titik paling emosional dalam karir Ousmane Dembele. Setelah bertahun-tahun ia hidup di bawah tekanan besar Barcelona, setelah ia dicap gagal, setelah ia berkali-kali dihantam oleh cedera, Dembele akhirnya memutuskan pulang ke Prancis. Paris Saint-Germain datang membawa proyek baru. Dan di tengah perubahan besar klub setelah era Lionel Messi dan Neymar pun berakhir, Paris Saint-Germain pun membutuhkan pemain yang mampu menghidupkan kembali identitas menyerang mereka. Dan pilihan itu pun jatuh kepada Ousmane Dembele. Paris Saint-Germain pun merekrut Dembele dari Barcelona dengan nilai transfer sekitar 50 juta euro pada bulan Agustus tahun 2023. Transfer tersebut diumumkan resmi oleh klub dan langsung menjadi sorotan besar di Eropa. Banyak fans awalnya ragu karena dunia tahu satu hal tentang Dembele. Bakatnya luar biasa, tetapi konsistensinya selalu dipertanyakan. Namun perlahan, Luis Enrique mulai membangun ulang dirinya. Dan disinilah perubahan besar itu pun terjadi. Jika dulu Dembele sering bermain terlalu liar dan emosional, maka di Paris Saint-Germain ia mulai terlihat lebih dewasa. Luis Enrique pun memberinya kebebasan bergerak di lini depan, tetapi dengan struktur permainan yang lebih jelas. Ia tidak lagi hanya menjadi winger yang mengandalkan speed. Ia mulai menjadi kreator utama serangan. Menurut data resmi Ligue 1 musim 2023-2024, Dembele menjadi salah satu pemain dengan peluang tercipta terbanyak di Liga Prancis. Meski jumlah golnya sempat dikritik di awal musim, kontribusinya dalam membangun serangan Paris Saint-Germain pun sangat besar. Dan perlahan, versi terbaik Dembele pun mulai kembali muncul. Salah satu pertandingan paling penting terjadi saat Paris Saint-Germain menghadapi Barcelona di perempat final Liga Champions 2024. Dan momen itu pun sangat ironis. Klub yang dulu mencintainya, kini harus menghadapi dirinya. Dan malam itu, Dembele tampil brutal. Ia mencetak gol penting ke gawang mantan klubnya di Camp Nou dan menjadi salah satu pemain paling berbahaya sepanjang pertandingan. Paris Saint-Germain pun akhirnya lolos ke semifinal setelah menang agregat 6-4. Dan yang membuat momen itu terasa begitu dramatis adalah Dembele tidak melakukan selebrasi berlebihan. Seolah ia tahu Barcelona adalah bagian penting dalam hidupnya. Namun pertandingan itu juga menjadi simbol besar bahwa Ousmane Dembele akhirnya telah bangkit. Dan sejak saat itu, kepercayaan dirinya pun berubah total.
Tahun 2025 menjadi musim di mana Ousmane Dembele akhirnya menunjukkan kepada dunia seperti apa dirinya ketika benar-benar fit secara fisik dan juga mental. Dan untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia menjalani musim panjang tanpa dihancurkan badai cedera besar. Hasilnya pun langsung mengerikan. Luis Enrique mulai menjadikan Dembele sebagai pusat permainan menyerang Paris Saint-Germain. Tidak hanya bermain sebagai winger kanan, ia juga beberapa kali dimainkan lebih bebas di lini depan, bahkan sebagai false nine dalam beberapa pertandingan besar. Perubahan posisi itu pun membuat Dembele jauh lebih berbahaya, karena kini ia bisa muncul dari mana saja. Bek lawan tidak tahu kapan ia akan menusuk ke tengah, kapan ia akan melebar, atau kapan ia tiba-tiba melepaskan truk pas mematikan. Statistiknya pun mulai menggila. Menurut data Opta dan Ligue 1, Dembele menjadi salah satu pemain dengan dribble sukses tertinggi dan menciptakan peluang terbesar di Eropa sepanjang musim 2024-2025. Namun yang membuat musim itu terasa spesial bukan hanya angka statistik, melainkan aura yang ia pancarkan. Dembele bermain seperti pemain yang akhirnya bebas dari rasa takut. Dan salah satu pertandingan yang paling menunjukkan transformasi itu terjadi saat Paris Saint-Germain menghadapi Manchester City di Liga Champions. Di laga tersebut, Dembele pun benar-benar menghancurkan sisi pertahanan lawan. Ia menciptakan assist, memenangkan duel-duel 1 lawan 1 berkali-kali, dan menjadi mimpi buruk sepanjang pertandingan ini. Banyak media Prancis menyebutkan penampilan itu sebagai salah satu performa terbaik Dembele sejak meninggalkan Dortmund. Bahkan Luis Enrique secara terbuka mengatakan bahwa Dembele adalah pemain yang tidak bisa digantikan dalam sistem permainannya. Dan perlahan, narasi tentang Dembele pun mulai berubah. Dulu ia disebut pemain gagal, namun sekarang ia mulai disebut sebagai salah satu winger paling menakutkan di dunia. Tahun 2026 ini menjadi momen di mana nama Ousmane Dembele kembali masuk dalam pembicaraan elit sepak bola dunia. Dan kali ini bukan karena cedera, bukan karena kontroversi, melainkan karena performanya benar-benar luar biasa. Di musim 2025-2026 bersama Paris Saint-Germain, Dembele pun tampil jauh lebih matang dibandingkan versi mudanya dulu. Ia tidak lagi bermain hanya mengandalkan improvisasi liar. Sekarang ia bermain dengan kontrol, kecerdasan, dan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Luis Enrique berhasil mengubahnya menjadi pemain yang komplit. Ia cepat, kreatif, produktif, dan mematikan dalam transisi. Menurut laporan UEFA dan statistik Ligue 1 hingga pertengahan 2026, Dembele menjadi salah satu pemain dengan kontribusi gol tertinggi Paris Saint-Germain musim itu. Namun yang paling luar biasanya adalah performanya di Liga Champions. Di fase knockout 2026, Dembele tampil seperti pemain yang benar-benar lapar membuktikan dirinya. Ia menjadi motor utama serangan Paris Saint-Germain dan berkali-kali menyelamatkan tim dalam pertandingan besar. Salah satu laga paling ikonik terjadi saat Paris Saint-Germain menghadapi Bayern Munchen. Dan di malam itu, Dembele bermain seperti kesurupan. Dribblenya tidak bisa dihentikan. Pergerakannya pun membuat lini belakang Bayern kacau total. Ia mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan penting Paris Saint-Germain. Banyak media Eropa menyebut performa tersebut sebagai masterclass dari Dembele. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, publik sepak bola mulai sepakat pada satu hal. Jika Ousmane Dembele bebas cedera, ia benar-benar bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Dan yang membuat cerita ini terasa sangat emosional adalah fakta bahwa beberapa tahun sebelumnya, banyak orang menganggap karirnya sudah gagal. Namun sekarang,
ia justru menjadi simbol kebangkitan. Simbol bahwa seorang pemain tidak ditentukan oleh masa terburuknya. Karena terkadang, orang-orang paling berbahaya adalah mereka yang pernah dihancurkan lalu berhasil bangkit kembali. Ada satu hal yang membuat dunia sepak bola benar-benar terkejut. Dan itu bukan soal dribble Ousmane Dembélé, bukan soal kecepatannya, bukan juga soal statistiknya, melainkan sikapnya. Karena selama bertahun-tahun, nama Dembélé selalu identik dengan pemain berbakat yang sulit ditebak. Kadang magis, kadang emosional, kadang membuat pelatih frustasi. Namun di semifinal Liga Champions 2026 melawan Bayern Munchen, dunia melihat versi Dembélé yang benar-benar berbeda. Pertandingan malam itu pun berjalan sangat intens. Paris Saint-Germain sedang berada di bawah tekanan besar dalam leg kedua semifinal Liga Champions. Atmosfer stadion panas, tempo permainan tinggi, dan seperti biasa, Dembélé menjadi pusat perhatian. Ia berkali-kali merepotkan lini belakang Bayern Munchen dengan akselerasi dan pergerakannya yang agresif. Namun pada menit ke-65, Luis Enrique pun membuat keputusan besar. Ia menarik keluar Ousmane Dembélé dan memasukkan Bradley Barcola. Di pertandingan sebesar semifinal Liga Champions, banyak superstar biasanya sulit menerima keputusan seperti itu. Dan publik sepak bola pun sudah terlalu sering melihat drama ketika pemain besar diganti. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Dembélé malam itu justru membuat internet heboh. Ia berjalan santai ke pinggir lapangan, tidak mengeluh, tidak menunjukkan wajah marah, tidak membanting botol, maupun tidak protes. Dembélé langsung menyalami Luis Enrique, menyalami staf pelatih satu persatu, lalu duduk tenang di bangku cadangan sambil tetap fokus melihat pertandingan. Momen itu pun langsung viral di media sosial sepak bola. Banyak fans memuji bagaimana Dembélé menunjukkan respek penuh kepada pelatih dan tim di momen sebesar itu. Ousmane Dembélé pernah berada di titik di mana dunia meragukannya. Cedera datang tanpa henti, tekanan media terus menghantamnya. Banyak orang menyebut karirnya akan gagal. Tetapi hari ini, ia pun membungkam semuanya. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan drama, tetapi dengan performa, kedewasaan, dan mentalitas yang benar-benar berubah. Dari anak jalanan di Vernon, menjadi pemain termahal Barcelona, ia pun pernah jatuh, dihancurkan kritik, lalu bangkit kembali bersama Paris Saint-Germain. Kisah Dembélé adalah bukti bahwa perjalanan seorang pemain besar tidak selalu lurus. Kadang seseorang harus benar-benar hancur sebelum akhirnya menjadi versi terbaik dirinya. Dan sekarang, dunia mulai melihat Ousmane Dembélé yang sesungguhnya. Lebih tenang, lebih dewasa, dan mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya. Tetapi, menurut kalian, apakah Dembélé sekarang sudah layak masuk dalam daftar pemain terbaik dunia lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe ke Soccerverse ID untuk dokumenter sepak bola paling emosional, paling lengkap, dan paling seru lainnya. Setiap pemain punya cerita. Sampai jumpa di video berikutnya.